Halo Sobat Trader, yuk mari kita mulai saksikan webinar edukasi Forex. Oh iya, kalian juga boleh nih mengajukan tema-tema yang akan kami bahas pada webinar berikutnya. Ketik di kolom komentar ya. Yuk mari kita mulai. Halo, selamat malam Sobat Traders. Juga selamat malam buat Bapak Ibu yang bergabung dalam acara webinar malam hari ini. Welcome ya untuk di acara edukasi kami ya bersama dengan Forex Simpro dan Java Global Future. Nah, juga yang mungkin saya sapa dulu nih, selamat malam ya. Mungkin juga yang baru habis selesai berbuka puasa. Nih saya sapa dulu dengan Pak Riko ya, ada Pak Riko. Kemudian ini Ibu Situmorang ya. Dan juga beberapa rekan-rekan yang lain, Pak Firman yang mungkin sudah setia ngikutin acara daripada webinar malam hari ini. Malam hari ini saya Leoni Margaret dari Forex Simpro. Saya ditemani dengan Pak Suendi Simanjuntak. Selamat malam Pak Suendi. Suaranya nih Pak. Aduh. Selamat malam Pak Suendi. Halo malam Leon. Malam juga Sobat Trader. Buat semuanya yang ada bergabung di Jimit ini ya, di edukasi. Tapi hari ini kita mau bahas topik yang mungkin biasanya webinar tuh topiknya sesuai dengan teknik trading ya. Tapi kali ini ada yang lain ya, ada sesuatu yang spesial. Mungkin nanti Pak Suwandi akan informasikan karena tema kali ini adalah FOMO dalam trading dan cara mengatasinya. Apa sih FOMO? Pengen tahu dong ya Sobat Traders. Fear of missing out. Tapi kita lihat dulu nanti seperti apa sih. Nah, Sobat Traders, Bapak Ibu juga yang sudah atau mungkin baru pertama kali hadir, mungkin saya informasikan, mohon maaf sekali untuk Bapak Ibu menggunakan Google ID dengan nama lengkap. Kalau mungkin sekiranya Bapak Ibu tidak menggunakan nama lengkap, mungkin boleh tuliskan di kolom chat ya sebelum admin nanti merimove sementara, atau Sobat Traders juga bisa klik ya, mungkin di situ ada absensi acara live trading. Mungkin Sobat Traders bisa lihat di kolom chat kalau memang sekalian itu boleh diklik untuk sebagai registrasi di acara webinar malam hari ini. Oke, hari ini kita bekerja sama dengan Forex Simpro, bekerja sama dengan Java Global Future, di mana Java Global Future merupakan broker lokal yang terpercaya, aman ya, dan resmi. Jadi Sobat Traders, hari ini kita langsung nanti kita belajar dengan Pak Suwandi. Mungkin bisa juga mention ya, mungkin Sobat Traders bisa mention saya baru pertama kali hadir ya, supaya mungkin kita bisa nanti Sobat Traders bisa langsung menanyakan pada saat edukasi setelah informasi dari Pak Suwandi. Baiklah, malam hari kita akan mulai. Silakan Pak Suwandi. Udah nggak sabar nih pakainya mungkin Sobat Traders. Oke, halo selamat malam semua. Saya menyapa dulu ya buat rekan-rekan yang join di Jimit ini. Terus kita live nggak nih? Oh, ini nggak live sih, kan belajar ya? Pak, kecuali live trading. Oh gitu, nggak, biasanya kan kita live juga di fanpage ya, ataupun di YouTube Forex Simpro ya. Oke, siap. Oke, selamat malam semuanya, selamat bergabung buat yang baru pertama kali join, atau juga yang sudah sering join, member Forex Simpro Community maupun Premium, selamat malam semua. Malam ini menjelang sesi Amerika kita belajar dulu ya. Kalau biasanya tadi Leoni sudah kasih tahu, biasanya kita materi edukasi full ya. Kita webinar tuh dari 2020 pas pandemi kita online itu non-stop tiap minggu ya. Tiap minggu gratis ya, free webinar. Kebanyakan 95% itu materinya edukasi tentang analisis fundamental, teknikal lah ya, fundamental dikit ya. Jadi udah membahas macam-macam ya, mulai dari candlestick pattern, candlestick single, udah membahas tentang indikator macam-macam indikator udah dibahas ya, dan cara trading yang sederhana dibahas. Malam ini ya kami coba untuk dari sisi yang lain, yaitu dari sisi psikologi. Karena Bapak Ibu sekalian, mungkin admin bisa mute ya kalau ada yang ini. Sebentar ya. Karena Bapak Ibu sekalian, trading itu ya terdiri dari 3M ya. 3M. Jadi apa itu 3M? Money, mindset, dan method ya. Money ya jelas uang ya, modal, kapital dan segala macam, money management segala macam.
Yang kedua adalah metode. Metode itu adalah strategi trading, cara trading, analisa trading, termasuk fundamental dan teknikal itu masuk dalam metode. Nah, yang ketiga adalah mindset. Ya, jadi ada 3M ya. Saya nggak sempat menampilkan slide tentang 3M. Nah, yang ketiga adalah mindset atau pikiran ataupun psikologi. Jadi sobat trader, dalam keberhasilan trading itu ada 3M yang mempengaruhinya. Yang pertama tadi money, kapital ya. Yang kedua metode ya. Jadi misalnya ada yang trading naked trading, nggak pakai indikator, ada yang full pakai indikator, ada yang pakai robot, itu namanya strategi atau metode. Yang ketiga adalah mindset, pikiran atau psikologi trading. Kebanyakan dari para trader, khususnya yang pemula, untuk yang masalah mindset ini agak dipinggirkan lah ya. Mungkin faktor atau presentasenya agak dikecilin, lebih mengutamakan metodenya gitu, strategi-strategi plan gimana buat tradingnya ya. Oke, sekarang kita mau bahas tentang mindset ya, karena ini penting banget. Oke. Nah, yang kita akan pelajari adalah tentang FOMO. Ya. What is FOMO? Ya, apa itu FOMO? Siapa yang udah pernah dengar, ini mungkin kata-kata ini atau istilah ini baru beberapa tahun ya. Ini belum lama. Jadi istilah ini populer tuh belum terlalu lama ini. Apalagi sejak makin banyaknya sosial media makin rame dan makin banyaknya millennials masuk ke market ya, terutama kayak saham maupun forex, gold, apalagi sekarang ada lagi kripto ya. Jadi ada istilahnya FOMO makin populer. Oke, kita lihat apa sih itu FOMO ya. Dari kepanjangannya, FOMO, fear of missing out ya, adalah faktor psikologi trader yang dapat terjadi. Ini bisa terjadi, dapat terjadi baik itu trader pemula ataupun juga trader profesional. Karena trader itu manusia, bukan robot. Jadi bisa dipengaruhi oleh faktor psikologi atau pikiran. Ya, jadi jangan salah. Mau yang trader udah profesional, jam terbangnya udah setinggi awan-awan juga masih bisa dipengaruhi masalah psikologinya, gitu ya. Nanti kita lihat apa aja masalah psikologinya. Oke. Nah, faktor psikologis ini tadi sudah saya sampaikan. Ini merupakan salah satu yang paling penting dan mempengaruhi keberhasilan trading. Ya, sobat trader. Ada bahkan kalau sobat trader cari-cari ya, mungkin pernah mendapatkan bahwa trader-trader besar tuh ada yang bilang bahwa keberhasilan trading itu, strategi trading itu mungkin cuma 30%. Ya, selebihnya ya di money, kapital besar ya, dengan money management itu cenderung nggak loss ya, karena dia money management, diatur money manajemennya. Meskipun tradingnya suka salah, tapi kalau sekalinya profit benar. Nah, yang kedua tentang mindset ya, jadi strategi trading itu nggak terlalu besar ininya, presentasenya ya. Jadi psikologis ini bagus sekali ya untuk dipelajarin. Nah, sobat trader, saya sendiri sudah membuat video ya penjelasan tentang apa itu FOMO. Sobat trader bisa lihat, bisa mampir ke YouTube channel Forex Simpro. Bisa lihat di sini ada apa itu FOMO dan seri satu lagi tentang bagaimana cara mengatasinya ya sobat trader. Tapi itu kan kalau sobat trader bisa nonton sendiri ya. Nah, pada malam hari ini kan kita bisa dua arah. Kalau sobat trader mau tanya ya, inilah waktunya ya, sekarang aja sekalian kita tanya-tanya, mumpung di materinya tentang psikologi ya. Nanti sobat trader bisa ceritain mungkin masalah psikologi sobat trader apa ya, apakah karena nanti yang disebutkan di sini atau ada hal yang lain ya. Jadi kalau nanti sambil lihat-lihat, oke, nanti bisa mampir ke channel YouTube-nya Forex Simpro. Ya sobat trader, di sini saya sampaikan bahwa FOMO itu juga sebagai bentuk satu pikiran, perasaan yang nggak nyaman ya, yang timbul akibat merasa ketinggalan, merasa
kayak terburu-buru nih. Jadi FOMO itu sebenarnya kalau disederhanain takut ketinggalan momen, takut ketinggalan profit gitu. Jadi ini karena kita bicaranya dalam market ya, karena dalam hal yang umum kayak gitu. Tapi dalam market kita sampaikan bahwa FOMO itu satu masalah psikologi, merasa takut ketinggalan momen, takut profit atau takut loss gitu ya, sehingga nanti akan merasa terburu-buru untuk masuk ke dalam market. Oke. Nah, jadi banyak sekali apalagi khususnya milenial dan para pemula sangat terpengaruh dengan FOMO ini. Gitu ya. Jadi ini penting banget nih. Nah, jadi Len, ini Sobat Trader boleh nanya nih, misalnya merasa, wah ini saya bener banget nih, masalah FOMO ini bener banget nih, saya banget misalnya gitu ya. Wah ini saya dikit-dikit gampang terpengaruh nih, masalah psikologi. Jadi boleh, ketik aja di kolom komentar, boleh tulis atau juga, mau nanya langsung boleh. Nah, nanti boleh nanya langsung boleh ya. Tulis di kolom komentar ya. Silakan buat Sobat Traders kalau mau tulis di kolom komen, iya benar nih, mungkin confirm. Jadi kita bisa tahu sebenarnya Sobat Traders termasuk orang yang mungkin masuk di tempat ini ya, maksudnya penjelasan dari Pak Suwandi. Silakan boleh tulis di kolom komennya. Halo, selamat malam. Udah ada. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf ini. Dengan Bapak Dirman. Pak Dirman ya. Oh, ya. Pak Dirman. Soalnya Google ID-nya God Hunter nih. Iya betul. Kebetulan saya juga trading sudah cukup lama. Cuman memang masalah FOMO ini sering menghantui saya. Padahal secara teknikal juga saya belajar ya. Tapi memang fisiologis itu menurut saya pribadi sering menghantui faktor kita open terlalu lotnya terlalu besar ya. Tidak sesuai dengan equity. Itu satu sih sebetulnya. Selain itu bisa juga karena kita arahnya market sendiri yang tidak jelas. Kadang-kadang kita nge-sell, tahu dia naik. Gitu. Kadang-kadang kita nge-buy, dia turun. Nah, itu tolak ukurnya market sejauh mana dia akan turun dan sejauh mana akan up, kita yang belum paham betul gitu. Itu aja sih. Selamat malam, terima kasih. Pak. Terima kasih ya Pak. Wah mantap. Nah untuk edisi kali ini saya nggak apa-apa di sela-sela ya. Kalau mau nanya nggak apa-apa. Jadi kita dua arah aja. Karena ini bukan bicara tentang technical analysis ya, jadi kita boleh sambil diskusi ya Len ya. Jadi ada yang mau nanya langsung, nyalain mikrofon seperti Bapak yang barusan, Pak Dirman. Terima kasih Pak Dirman ya. Nanti kita bahas di materi yang berikutnya karena memang hampir semua Pak ngalamin, saya juga bisa ngalamin. Jadi makanya kita belajar. Mungkin dari poin-poin yang akan dibahas ini nanti nyangkut kepada teman-teman semua. Oh saya masalahnya di poin nomor 2, saya di poin nomor 3 gitu ya. Semoga bisa menjawab apa yang menjadi mungkin kekurangan kita dalam masalah psikologi ya. Oke, kita lanjut dulu lagi. Nah, jadi kebanyakan para trader itu di FOMO ini kebanyakan memang karena takut kehilangan atau takut kehilangan momen ya. Jadi misalnya, wah udah naik nih, oh buy, ikutan buy, totalnya dapat di buntut-buntutnya doang ya. Atau udah tinggal ketinggalan, balik lagi. Ya, saya juga masih suka mengalami kayak gitu ya. Nah, Sobat Trader, terus lagi yang menyebabkan juga tadi ya, ketakutan ketinggalan untuk mendapatkan profit ya. Itu dalam hal trading tuh kayak gitu ya. Jadi ini benar-benar masalah psikologi ya, emosional ya, ada dalam pikiran Sobat Trader. Nah, kenapa penyebabnya nanti kita bahas. Oke? Nah, kalau masalah emosi umum ya, apa aja tuh emosi-emosi yang bisa menyangkut dalam trading seperti, nah ini keserakahan. Kalau keserakahan ini misalnya udah profit ya, udah lumayan, udah harusnya dia merasa, oh ini saya udah target nih, tunggu lagi nih, masih bisa ngejar swing high lagi nih, masih bisa ngejar lagi swing low lagi, misalnya gitu ya, harusnya udah boleh di close posisi profit, tapi karena serakah akhirnya ditunggu-tunggu, berkurang profitnya, lama-lama malah bisa balik arah ya. Yang kedua takut open posisi, bisa juga takut open posisi. Ya, analisa udah bener, udah oke, analisa fundamental, teknikal, tapi takut, aduh. Nah takutnya ini bisa jadi karena traumatik, misalnya, aduh kemarin udah loss 2 kali beruntun, aduh kemarin loss 3 kali beruntun nih, aduh takut loss lagi nih, gimana nih gitu. Jadi itu masalah
psikologis. Kemudian kegembiraan ini euforia berlebihan juga nggak boleh terlalu pede ya. Ya oke, sobat trader, ini terlalu pede nggak boleh juga ya. Ketidaksabaran, nah ini sering juga karena ketidaksabaran ini misalnya harusnya menunggu closing candle atau menunggu breakout, breakdown gitu ya. Tapi inilah masalah kita semua trader mengalami hal ini karena kita manusia bukan robot, jadi memang meskipun udah punya strategi, tapi kadang-kadang kita sendiri yang melanggar strategi kita gitu ya kan. Oke, coba saya untuk sampaikan video dulu ya untuk melengkapi materi ini ya. Oke. Ya, sobat trader, inilah yang sering dialami oleh para trader ya. Kita kadang lihat gini. Nah, apa aja sih penyebab-penyebab dari FOMO tadi udah saya sampaikan. Nah, kalau secara umum bisa disebabkan kayak gini ya. Pertama, banyak informasi yang berlebihan. Mungkin apalagi sekarang zamannya informasi itu terbuka di mana-mana ya, sosial media ataupun kiri kanan ya, di grup-grup ya yang sobat trader ikuti. Ada yang bilang buy, ada yang bilang sell, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu kan mempengaruhi psikologi sobat trader ya, kita semua ya. Ada informasi dari kiri, dari kanan gitu ya. Itu bisa mempengaruhi si trader. Kemudian, nah ini penting ya, poor risk management ya. Jadi pengelolaan keuangan ya, money managementnya ini kurang banget ya. Misalnya terlalu pede dalam hal metodenya, misalnya terlalu pede dalam hal analisisnya atau plannya udah bagus banget, tapi seperti tadi Pak Jirman tadi bilang inilah kadang nggak bisa mengontrol ya, mungkin sudah terlalu pede dengan analisis, nanti lotnya digedein gitu ya, harusnya idealnya dengan money management berapa persen, tapi karena terlalu pede bisa dinaik-naikin lotnya gitu, akhirnya karena kita nggak bisa mengontrol market ya, karena market itu nggak bisa kita pastikan gimana arahnya, tiba-tiba bisa balik arah dan kita sudah terlalu pede dengan lot besar, itu bisa menyebabkan loss-nya makin gede. Terus kita nggak sabaran ya, ataupun nggak punya aturan yang jelas ya. Aturan jelas tuh ini termasuk trading plan. Jadi trading misalnya bisa ikut-ikutan, atau tradingnya misalnya pakai feeling, atau trading ya macam-macam lah, atau ikut sana ikut sini. Jadi nggak punya aturan yang jelas, atau punya plan, sudah punya plan, bisa bikin trading plan, bisa, tapi nggak dilakukan gitu ya. Harusnya mau trading plannya di sini nih, tapi karena melihat atau mendengar kiri kanan, atau ada yang bilang ini begini, jadi terpengaruh. Padahal plannya udah bagus. Itu ya yang menyebabkannya ya. Oke, lalu apalagi berikutnya ya, nanti kita lihat. Oke, nah kalau ada yang mau nanya lagi juga boleh nih ya. Jadi supaya kita nggak kaku ya, langsung aja, nggak apa-apa Pak. Tadi kalau tadi Bapak yang tadi tentang Pak Dirman, Pak Dirman tadi tentang di masalah manajemen risk management ataupun money managementnya kurang pas. Nah, mungkin ada yang lain lagi. Nah, karena kan beda-beda ya. Oke. Nanti reduce of FOMO-nya ya kita lihat ya. Oke, reduce of FOMO-nya nih kita lihat. Nah, reduce of FOMO-nya apa tuh ya strateginya untuk mengatasi si FOMO ini ya, yaitu kita mesti bikin trading plan ya. Nah, ini penting banget ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Mungkin ini saya stop dulu. Kita ke ini dulu ya. Balik ke materi lagi. Ya, kalau ada yang mau nanya boleh ya. Kalau masukin aduh nggak pede nih nanya di pakai mikrofon. Chat aja, chat boleh ya, ketik di kolom komentar. Mas Sudi boleh tanya lagi? Pak Dirman. Boleh Pak.
Ya, kebetulan gini, saya juga sebetulnya tipe trader yang cukup agresif ya. Iya, Nah, Pak. tapi saya juga punya trading plan. Misalkan saya dengan equity 10.000, saya buatkan trading plan-nya untuk profit hariannya 100. Tapi kadang-kadang kita ingin selalu mendapat lebih. Gimana cara mengatasinya itu, Pak? Terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Betul sekali, Pak. Nah, ini pas lagi kita buka ini, Pak. Ini pas kebuka ini, Pak. Ya, termasuk emosi dalam trading yang dapat dimasukkan dalam FOMO meliputi. Nah, ini Pak masalah. Maaf ya Pak, maaf ya. Ini bukan saya yang nulis ya Pak, tapi ini saya mengambil dari macam-macam sumber. Nah, ini masalah ada tuh keserakahan. Karena ini bukan masalah Bapak, masalah saya juga, masalah semua sobat trader di seluruh dunia ya. Ada yang misalnya kemarin sudah profit 3 kali berturut-turut, profit terus dengan analisa dia sendiri, dengan plan dia sendiri, profit terus nih misalnya gitu ya. Oke, mantap. Nah, sekarang mau udah bikin plan lagi, kemarin kan udah bener nih analisa saya, sekarang saya tambahin dulu lotnya, atau saya naikin lagi TP-nya gitu ya. Ternyata pas yang hari ini malah balik arah, misalnya nggak sesuai dengan prediksi kita, atau misalnya ada sesuatu di market ya yang kita nggak pahami atau kita nggak pantau, misalnya terjadi dengan cepat karena ada berita, news, rumors dan segala macam. Harusnya kita loss dengan tolerir dengan seperti biasanya gitu. Tapi karena kita sudah naikin lotnya atau naikin targetnya, jadi lossnya jadi agak lebih besar. Jadi baiknya gimana? Tetap Pak, nomor satu adalah money manajemennya itu yang paling benar gitu Pak. Ya, money management itu sebenarnya nanti ada di sini ya poin-poinnya. Oke, ini sambil kita lewat-lewatin aja nggak apa-apa lah ya. Ya oke, sambil lewat-lewatin aja. Nah, jadi gimana cara mengatasi, karena udah pertanyaannya Pak Dirman juga ya. Jadi yang pertama emang sudah benar karena Bapak sudah punya posisi sudah punya trading plan, sudah bisa bikin trading plan ya. Tapi masalah umumnya Pak, bagi sobat trader yang lain ya, ini secara umum untuk mengatasi FOMO pertama memang harus punya trading plan. Jadi trading berdasarkan perencanaan atau plan. Ya, misalnya plan itu kayak gimana? Plan itu adalah berdasarkan di mana kita posisi buy dan beli. Jadi biasanya sudah kita rencanakan dengan cara misalnya pakai pending order. Pending order itu jadi kita bisa pesan harga di bawah atau harga di atas misalnya gitu ya, atau misalnya harga break atas atau break bawah. Jadi bisa buy stop, buy limit, ya sell stop, sell limit. Jadi itu udah direncanakan gitu ya. Itu dia. Tapi kalaupun nggak pakai sell stop dan segala macam, kalau memang pas lagi mantau market, tapi sudah ada rencananya memang di situ saya akan ambil posisi. Pas lagi memang lagi pantau ya boleh juga. Tapi yang kebanyakan adalah tidak ada trading plan. Itu ya. Oke, terus apa lagi faktornya? Yang kedua, punya trading plan, tapi kadang yang namanya manusia ya itu kan pasal psikologi. Sudah bikin trading plan segala macam, tapi bisa saja karena tadi dengar kiri kanan ya, kita malah nggak lakukan trading plan yang sudah kita buat sendiri misalnya. Malah kita ngikutin orang misalnya seperti itu. Malah salah gitu ya kan. Jadi tetap pada rencana trading. Karena rencana trading itu bukan trading yang asal-asalan, tapi karena sudah memang diukur. Baik trennya, baik beritanya, analisa fundamentalnya, rumorsnya, gimana-gimana. Itu sudah direncanakan. Ya. Jadi kalau misalnya kemarin, aduh saya salahnya karena ini nih. Ternyata benar nih harus punya plan ya, harus sudah punya rencana. Oke, next. Besok trading besok jangan diulangin lagi ya. Jadi kita belajar nih dari materi malam ini apa yang menjadi kelemahan atau kesalahan kita ya sobat trader, jangan kita ulangin lagi ya. Bisa jadi macam-macam ya, beda-beda solusinya ini. Kemudian cara ngilangin emosi dalam trading ya, kuncinya ya memang harus belajar ya. Karena banyak ilmu, banyak edukasi, banyak berita yang kita cerna, maksudnya bukan asal cerna, tapi maksudnya kita kuasai, ya itu bisa mereduce ya emosi kita gitu. Ya misalnya kita nggak langsung kelabakan gitu, kayak misalnya minggu lalu ya, hari Jumat atau hari
Kamis minggu lalu yang seperti data retail sales Amerika, Philadelphia Fed Index ya, unemployment claim itu datanya bagus semua empat-empatnya ya. Oh hari Kamis pas banget yang habis webinar. Tapi ternyata dolarnya malah melemah. Ya kan kalau misalnya kita nggak punya pengetahuan tentang membaca fundamental ataupun sentimen pasar yang berkembang ya. Jadi begitu ada berita langsung ngikutin aja berita data yang dirilis. Padahal ternyata data itu sekalipun data itu mantap sekali ya waktu hari Kamis kemarin ya, retail sales, wah semuanya empat data hijau semua. Tapi sama sekali nggak mengangkat dolar, malah dolar lemah. Jadi ada faktor-faktor lain. Jadi kalau kita tahu faktor-faktor lain, nggak cuma data ekonomi yang dirilis, kita cukup, tunggu dulu nih, ada lagi yang mau saya tunggu nih selain ini. Jadi kita punya kayak di backup dengan apa yang kita ketahui tentang pasar gitu ya Bapak dan Ibu sekalian ya, itu bisa meredam emosi kita nih, nggak langsung cepet-cepet datanya bagus, oke, buy dolar, sell gold gitu ya Sobat Trader ya. Oke. Oh iya Pak, makanya memang penting tadi kan informasi dari Pak Swandi ya, mungkin Sobat Traders ataupun Bapak Ibu yang hadir ya, tadi dikatakan bahwa kita memang udah ada sentimen pasar, kemudian juga semua data mendukung, itu hak impact-nya juga mendukung untuk dolar naik, tapi ternyata harus ada lagi yang lain. Nah, sebenarnya Sobat Traders bisa bergabung di Forex Simpro Community, ada update-update yang mungkin diinformasikan sebagai support atau mungkin kayak benteng gitu lah ya Pak, mungkin tambahan informasi yang cukup detail. Forex Simpro punya dua membership ya, baik dia di free ataupun di premium. Nah, memang kalau di premium akan lebih punya banyak lagi mungkin informasi detail membackup news yang ada yang sepertinya kayaknya hendak mendongkrak dolar, tapi ternyata enggak karena udah ada news sebelumnya atau history yang sebenarnya paling penting yang sebelumnya terjadi. Mungkin Sobat Traders kalau mau ikut bergabung, silakan nanti hubungi kami atau mungkin hubungi dari yang mengundang Sobat Traders. Tapi kalau Sobat Traders karena diundang oleh teman, silakan mungkin klik dari absensi supaya kami akan bantu mensupport daripada Sobat Trader. Silakan Pak Swandi. Oke. Nah, kalau ada yang mau tanya lagi boleh ya. Kita santai aja nih. Nah, ini ya pertanyaan yang tadi Pak Dirman juga nih Pak ya. Jadi masalah psikologi itu kan karena kita ini bicara tentang money ya. Kehilangan money, kehilangan kapital, ya, kehilangan uang karena loss. Jadi karena ini masalah kehilangan tadi, ini kan teorinya ya. Mungkin nanti dalam prakteknya bisa beda-beda. Trader seharusnya hanya menggunakan modal yang mereka memang sudah toleransi untuk loss gitu ya. Jadi ini termasuk memang ada di dalam materi manajemen resiko ya. Jadi loss-nya berapa? Misalnya loss-nya 30 pips setiap kali trading. Jadi kalau udah segitu udah nggak apa-apa, memang ini saya kalau trading segini daripada saya nanti malah ketarik 100 pip atau gimana gitu ya. Jadi memang sudah ditoleransi ya loss-nya gitu ya. Jadi jangan sampai loss-nya banyak banget. Gitu ya. Jadi memang harus sudah siap. Yang namanya trading harus siap juga, siap kehilangan. Artinya siap loss. Jadi jangan takut sama loss. Maksudnya kita kan masuk ke market ya dengan resiko yang tinggi ya, bisa terjadi loss gitu, high risk gitu ya. Jadi kita udah harus siap nih mental kita trading siap loss sekian gitu. Jangan nanti malah kita menyesali itu kan. Kenapa menyesali? Mungkin karena loss-nya terlalu banyak gitu. Apalagi kalau loss-nya diganda-gandain ya. Ditambah-tambahin lotnya segala macam, jadi loss-nya berlipat atau double. Ya, Sobat Trader selalu pakai stop loss ya untuk meminimalkan kerugian jikalau pasar bergerak nggak sesuai dengan yang kita harapkan atau unpredictable nih ya, kayak gitu ya. Nah, kemudian seperti tadi kita harus menguasai lagi tadi ya tentang kondisi di pasar, Sobat Trader. Jadi harus melakukan analisis ya. Jadi meskipun udah ikut grup-grup ya, grup signal, udah ikut segala macam, tapi tetap masing-masing trader harus punya dasar bisa analisa gitu ya. Jadi jangan memang hanya pasif ya. Ada signal nih, ada
rekomendasi. Tapi dari diri sendiri juga memang minimal sudah punya dasar basic untuk melakukan analisis. Jadi nanti bisa di-compare analisa dari grup atau dari teman segala macam ya, di-compare dengan analisa sobat trader gitu ya. Kalau misalnya sama-sama saling mendukung, boleh ambil. Tapi kalau ragu ya sebaiknya nggak usah diikuti, nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, itu penting banget. Ya sobat trader, masalah psikologi ini memang nggak seperti masalah teknikal ya. Ini ada dalam mindset soalnya. Jadi kalau dalam mindset ini nggak langsung bisa tiba-tiba dibenerin dalam sehari gitu ya. Tapi ini harus kita latih ya. Misalnya latih kesabaran ya. Misalnya dalam setiap trading harus sudah diterapkan money management yang benar ya. Jadi nggak sekali tapi terus dijalanin gitu ya. Jadi kita harus punya trading plan yang benar ya, atau jurnal trading ya, dicatat tradingnya, kenapa tadi trading ya, kenapa tadi masuk di sini. Jadi kalau loss tadi kita punya catatan, sebaiknya tadi saya jangan masuk di kondisi seperti ini gitu ya, sehingga kita bisa punya pelajaran untuk berikutnya gitu, supaya nanti kalau loss di sini loss nih, nanti saya jangan mengulangi kesalahan karena tadi saya melakukan posisi ini mungkin karena terlalu cepat, segala macam gitu. Ya sobat trader gitu, itulah materi tentang si FOMO ini ya. Ini penting banget ya, sekali lagi masalah psikologi ini jangan dianggap ini kecil, karena kesuksesan trading itu 3M ya, yaitu money, method, mindset ya. Bahkan seorang trader profesional aja saya pernah lihat quotes-nya ya. Jadi metode ataupun strategi, trading plan segala macam ya, analisa-analisa itu 30% kok keberhasilan tradingnya ya. Jadi yang mempengaruhi adalah money management, manajemen risiko dan psikologi gitu ya. Oke sobat trader, karena bisa saja nih 9 kali trading dengan trading plan yang disiplin, 9 ya, udah catat nih hari trading ke-9 profit, mantap. Tapi habis itu muncul emosi dalam hal ini apa? Euforia, terlalu pede. Saya ke-10 nih pasti bakalan profit bertubi-tubi. Habis itu dinaikin lotnya ya, atau biasanya sesuai dengan trading plan, nggak dijalankan trading plan-nya gitu ya, atau terlalu buru-buru masuk posisi 2 dan segala macam. Jadi itu masalah psikologi sobat trader. Oke, demikian Len untuk materinya. Oke, ini sebenarnya bagus banget ya. Silakan. Sebenarnya ini bagus banget ya, karena mungkin sobat traders penting banget diperhatikan ya. Jadi tadi kiat-kiat yang telah diberikan oleh Pak Suwandi ini sebenarnya penyakit semua para traders ya di seluruh semuanya. Jadi memang penting satu dilatih, kedua ikutin tadi aturannya Pak Suwandi itu bagus banget. Jadi dikontrol gitu ya, psikologinya dikontrol, pasti bisa pelan-pelan. Yang penting tadi diikuti, jangan melanggar semuanya. Jadi sehingga karena dilatih dan mindsetnya kita sudah juga jadi berubah, maka kita mendapatkan maksimal. Jadi nggak usah kepancing gitu ya. Kalau ada tiba-tiba jangan mudah terpancing. Jadi tetap seperti yang tadi diarahkan oleh Pak Suwandi. Ayo mungkin sobat traders yang lainnya boleh ceritakan apakah penjelasan dari Pak Suwandi itu sudah bisa diterima oleh sobat traders. Kalau belum, angkat tangan aja atau mungkin tuliskan di kolom komen. Tapi kalau sudah oke, silakan klik di kolom chat. Kita penting banget untuk tahu sebenarnya sobat traders ini masuk di dalam kategori sudah dapat mengkontrol daripada FOMO-nya, atau saya termasuk orang yang selalu kena terus di situ. Supaya kita bisa keluar nih sobat traders, supaya kita bisa akhirnya melewati semuanya itu. Silakan. Kayaknya Pak Dirham lagi nih. Silakan. Selamat malam Pak Suwardi. Oke Pak. Terima kasih nih atas penjelasannya tentang FOMO ya, sangat menarik sih memang untuk didiskusikan. Secara pribadi saya juga perlahan-lahan mempelajari, tapi memang sulit ya, butuh waktu gitu. Padahal saya trading kurang lebih sudah hampir 1 tahun lebih, tapi tetap aja gitu, fisiologis itu sangat sulit untuk dikendalikan. Terutama ketika kita saat Pak, kita melihat. Halo Pak, kalau berkenan sekalian nyalain kameranya dong Pak.
Oh, Ya kita bisa ngeliat. Biar lihat gitu. oh gitu ya, boleh deh. Biar ketahuan yang mana orangnya. Kelihatan ya, agak jelek lah. Oke Kelihatan, ya. Pak. Ya, kebetulan kan saya juga tadi sudah cukup lama. Teknik yang paling mendasar memang harus pelajari yaitu technical. Tapi namanya FOMO ini tidak lepas dan sangat sulit untuk dipelajari. Untuk melatih ya, bukan pelajari secara rutin. Jadi ketika kita, contoh ya, kita open posisi, begitu running profit, kita keburu-buru tuh, pengen nge-cut. Padahal market masih agresif nih, masih running gitu. Tapi ketika kita open posisi dan floating loss, kita hold-nya tuh sampai dasar gitu. Nah itu gimana? Apakah itu termasuk kategori FOMO atau tidak itu? Itu aja sih. Ya, Terima kasih. termasuk juga Pak. Oke, terima kasih Pak. Ngomong-ngomong, Bapak udah sering ikut webinar atau live trading atau? Saya kalau atau webinar baru? itu baru kali ini, tapi saya kalau ngikutin YouTube-nya Bapak itu hampir setiap hari itu. Waduh, penggemar Saya setia. selalu Udah subscribe Pak ya? Alhamdulillah sudah. Jangan lupa tanda subscribe lonceng Pak, diklik. Iya. Sudah subscribe dan saya sudah mengikuti. siap. Kalau webinar baru kali ini join. Kebetulan saya baru iseng-iseng tadi buka akun demo terus saya dikasih link, saya coba ikut gitu. Siap. Oke Pak, thank you Pak ya buat interaktifnya malam ini. Mungkin yang mewakili sobat trader yang lain ya. Yang lain mungkin belum sempat bertanya, tapi kayaknya pertanyaannya sudah diwakilkan gitu, Leoni ya. Thank you Pak ya. Ya. Jadi menurut saya memang itu termasuk ya Pak, karena kan faktor-faktornya tadi itu Pak ya, termasuk takut Pak. Kan takut termasuk tuh tadi ya, ketakutan itu termasuk di dalam faktornya. Terus atau ini bukan keserakahan ya. Kalau keserakahan itu kan berarti ya sama juga kalau lotnya dilebar-lebarin ya. Ya, jadi baiknya memang kembali ke trading plan gitu Pak. Jadi kalau memang loss segini ya lossnya segini gitu ya Pak ya. Kalau memang profitnya segini ya segini. Kalaupun nanti udah kena TP ya mau bisa open posisi lagi mungkin ya dilihat lagi gitu ya. Tapi baiknya kalau udah profit sesuai TP1 misalnya bikinnya TP-nya TP1 ya udah. Nanti kalau udah TP1 kita lihat lagi. Mungkin nunggu closing price H1 lagi atau H4 lagi. Kalau masih bisa searah masuk lagi, tapi kalau enggak ambil posisi sebaliknya bisa juga buy dan sell, bisa profit, ya kan? Gitu. Jadi baiknya memang kembali lagi Pak ke trading plan masing-masing. Jadi kalau masalahnya ini memang di si tradernya sendiri gitu ya. Jadi yang memang kadang-kadang yang merubah strateginya. Jadi harusnya lossnya segini, tapi nanti ditambahin atau profitnya ditambahin segala macam. Gitu Pak. Jadi tadi kembali ke ya tadi sebenarnya kalau kita sudah mentolerir kerugian, kita kan nggak terlalu yang sangat-sangat merasa loss ya Pak. Misalnya contoh kita biasa rugi 30 poin. Jadi kalau memang rugi 30 poin ya memang nggak masalah karena itu batas toleransi yang kita sudah tetapkan gitu ya. Betul. Nanti kalau misalnya wah hari ini udah loss, bahkan sehari 2 kali loss 30 pips kali 2. Ya udah jangan disesali yang berlebihan. Habis itu cari momen baru, maksudnya analisa di mana lagi yang pair mana yang punya peluang besar ya. Kita cari dengan risk reward yang lebih besar. Misalnya tadinya 30 pips kali 2 60 pips loss $60, maka cari peluang yang misalnya range-nya gede, bisa 100 pip, oke. Dengan risk reward yang 1:2 misalnya. Jadi kalau kita profit, kita dapetin $100, bisa nutupin 2 kali loss sebelumnya. Gitu. Jadi jangan terbawa emosi sampai, misalnya malam ini nih, waktu kita lagi live trade, lagi webinar, tadi saya udah salah 2 kali, loss 2 kali, mumet. Jangan begitu. Oke, tadi loss 2 kali. Habis itu kita jangan terbawa emosi, kita analisa lagi market, saat tidak ada posisi, kita lihat lagi mana yang punya potensi bagus, ya, amati di time frame besar, kita bikin strategi trading, ya, perencanaan yang baru dengan target yang lebih besar, risk reward-nya tuh digedein, gitu ya, supaya bisa meng-recover loss yang sebelumnya.
Gitu. Itu betul banget ya. Jadi memang kita sendiri sebagai trader sudah membatasi kerugian, kemudian menerima gitu. Maksudnya jangan sampai tadi Pak Suwandi bilang stres gitu ya, terganggu semuanya. Karena biasanya kalau terganggu macam psikologinya, udah bad mood, mau ngapain juga, udah nggak mulai akal jernih. Tapi kalau sobat traders mulai tadi kontrol, kemudian ya saya terima dengan loss sekian gitu ya. Kemudian itu membuat pikiran kita jernih karena kita belajar menerima. Memang kita kan sudah setting tadi kerugiannya, kemudian kita terima dengan kondisi betul memang saya gitu. Pelajari, kemudian lihat lagi, kemudian ya supaya dikontrol, supaya kita sendiri bisa membangun gitu ya, memanage daripada psikologi kita. Nanti kita akan berhasil, tapi jangan goncang dulu gitu ya. Psikologi, stres duluan ya, maka dia tidak akan terbuka pikiran kita. Gitu sobat traders, penting banget yang tadi Pak Suwandi katakan. Jadi tetap terus ikuti edukasi daripada Forex Simpro. Jamnya sudah hampir 45 menit nih Pak Suwandi ya sobat trader. Atau ada yang mau tanya, mungkin yang pertanyaan terakhir atau ada cerita, silakan mungkin bisa diungkapkan. Kami membuka forum ini, silakan. Selamat malam. Iya. Kebetulan yang lain pada senangnya nyimak, jadi saya aja boleh ya. Boleh. Jadi gini, saya juga sedikit berbagi pengalaman ya, karena masalah namanya psikologis, ketika kita sudah open posisi, kemudian ada share di grup lain bahwa share-nya itu sinyalnya beda dengan yang saya lakukan. Itu terjadi guncangan ya buat saya. Nah, sejak dari situ saya belajar dengan analisis sendiri dan teknikal sendiri dan tidak pernah mengikuti grup lain. Jadi grup-grup itu saya hilangkan karena itu membuat saya jadi kacau gitu ya. Setelah saya menganalisa dengan baik dan akhirnya jadi tadinya harus benar, akhirnya jadi panik karena sinyal-sinyal yang tidak sama dengan saya. Nah, itu membuat saya jadi guncang. Akhirnya dengan itu saya memutuskan tidak mengikuti grup-grup yang abal-abal lah gitu. Saya keluar dari grup tersebut dan saya mandiri saja gitu. Selebihnya saya belajar mengikuti channel-channel YouTube-nya Java Forex, itu saya juga sangat menyukainya, bagus sekali gitu. Terima kasih, itu aja. Wah, terima kasih banget nih Pak Suwandi. Pak Diram udah pengamat setia untuk belajar di Forex Simpro atau Java Global Future ya. Kalian promo ya. Jadi bagi sobat trader yang belum tahu ya bahwa ada YouTube channel Forex Simpro, cari aja Forex Simpro ataupun Java Global Futures, itu punya materi-materi edukasi. Jadi sobat trader bisa lihat, bisa pelajari. Rata-rata nggak lama-lama ya, cuman 10 menit ya, nggak nyampe 10 menit juga ada kok, ya satu topik nggak nyampe 10 menit. Jadi bisa dipelajari tema-tema yang diangkat. Nah, kalau sobat trader merasa juga tema malam ini penting ya, dan nanti bisa diputar ulang lagi di YouTube, nanti akan di-upload ya, nanti bisa dilihat lagi di YouTube, ditonton lagi supaya ini bisa karena nggak cuma sekali, nanti bisa aja besok lupa ya kan, jadi dipelajari lagi berikutnya. Nah, kalau yang mau ikut ke grup ya Forex Simpro Community yang free, silahkan daftar. Di situ ada nggak ya di link bawahnya ya? Ada ininya. Boleh klik aja, itu free. Atau kalau yang mau ke grup premium, nanti boleh tanya ke teman-teman yang undang tadi, ataupun tanya ke di sini aja ya, di forum di chat ini. Itu aja. Oke, terima kasih buat waktunya teman-teman. Oke, terima kasih buat Pak Dirham yang selalu menjuarakan buat teman-teman yang lain, karena memang ini pasti juga dialami. Tapi sampai ketemu lagi di minggu depan acara edukasi. Tapi jangan lupa pada esok hari kita mengadakan live trading hari Rabu dan Kamis. Mungkin di hari Jumat, di minggu ini tidak, tapi kami lakukan di hari Rabu dan Kamis pada jam 8 malam. Jadi setelah edukasi kita bisa terjun. Nanti buat yang baru pertama kali, silakan nanti hubungi rekan-rekan kami. Mungkin coba juga di tadi Pak Dirham juga bilang katanya coba di yang bukan yang di realnya, tapi di demonya silakan supaya kita tetap latihan. Ini memang kami buka semuanya buat sobat traders supaya dilatih terus menerus ya. Oke, baiklah, kita akan selesai pada malam hari ini, atau mungkin Pak Suwandi ada kiat tertentu atau kata kunci daripada webinar malam hari ini, atau sudah tadi udah banyak banget. Silakan Pak Suwandi sebelum saya closing dulu nih. Ya, oke. Tadi sudah dibahas semuanya dan sudah juga dengan
case-case yang disampaikan tadi. Jadi tinggal masalahnya adalah kita disiplin aja dengan trading plan kita ya, dan money management atau manajemen resiko. Itu aja. Oke. Kalau loss gimana, Len? Bangkit lagi, semangat Iya lagi, dong. analisa lagi, jangan down. Aduh, Jangan loss down. mungkin saya nggak cocok di trading forex, kayak gitu ya. Enggak. Semangat lagi, teman-teman. Sorry, kalau saya MC udah cukup kenyang ya. Mungkin dalam 4 kali MC. Saya selalu deposit karena saya ingin bisa dan terus belajar gitu. Nah, gitu. Oh, itu Ya. namanya mental petarung. Mantap. Ayo sobat trader, semua semangat sobat trader. Oke, ini senang juga ya bisa berbagi dengan sobat traders juga. Ya kami Forex Impro ya akan terus membuka diskusi atau komunikasi dengan sobat traders, karena itu jangan lupa untuk join di Forex Impro Community, linknya ada. Kemudian juga bisa ikuti acara YouTube channel kami di Forex Impro ataupun di Java Global. Jangan lupa di klik loncengnya supaya tetap dapat update. Oke, kalau sobat traders ingin bergabung di premium daripada Forex Impro, silakan, karena untuk menjadi syarat daripada member premium itu hanya buka akun di Java Global Future, karena di sana proses WD dan depositnya sangat mudah dan sangat sederhana, dan supportnya itu banyak banget ya. Dari kalau jadi premium itu sobat traders akan ikut namanya cleaning forex ya, kemudian diskusi dari sesi Asia, Eropa dan Amerika bersama dengan seluruh tim daripada Forex Impro ataupun analis ya, juga si trading plan-nya dan juga event-event kami. Itu saja, kita akan bertemu lagi pada esok hari. Sampai ketemu. Trade by yourself and set trading. Salam profit. Demikianlah Sobat Trader webinar kali ini. Kalau kalian suka, like dan subscribe. Dan jangan lupa klik tanda lonceng yang ada di atas untuk mendapatkan notifikasi video-video kami berikutnya. Salam profit.